dilindungi oleh pihak YouTube, udah dilegalkan. Nah, seperti itu. Oke guys, bagi kalian yang terus bermasalah dengan strike atau mengatakan si ini strike video saya, yang satu mengatakan strike video saya, itu salah besar. Karena apa guys? Karena kalian tidak mengerti dalam permainan YouTube. Kalian dalam ber-YouTube itu tidak hanya cukup membuat video, tetapi juga ada yang namanya aturan, standar komunitas, dan lisensinya. Seperti itu kalian harus tahu. Jadi kalian harus tahu mengapa terjadinya strike. Seperti itu. Strike seperti permainan bola, diberikan kartu kuning, ketiga kalinya dapat strike, maka akan keluar, di-outkan. Seperti itu. Jadi akun kalian ketika di strike ketiga kali, kalian tidak, kalau strike pertama 7 hari, kalau kedua kali lagi kena strike di videonya itu akan 14 hari nggak bisa upload. Dan setelah itu ketika kalian tidak bisa upload selamanya, dan video yang ada di channel itu akan dihilangkan, diberhentikan semuanya. Bukan hanya yang kena strike ya, tidak. Semua channel itu akan dibumi hanguskan dan diberhentikan. Dan ketika kalian membuat channel YouTube lagi dengan yang sama, maka itu tidak akan bisa dan tidak bisa disetujui oleh pihak YouTube, apapun permintaan Anda. Seperti itu. Jadi mengapa terjadinya strike? Karena kalian mengambil video orang tanpa minta izin. Itu seperti copyright lah ya gitu. Tapi copyright kan masih biasa. Di sini udah lebih masalahnya lebih besar dari copyright. Karena ada copyright itu masih tidak bermasalah. Hal ini tidak bermasalah ya. Anda masih bisa mengupload video. Tapi kalau sudah seperti ini, kalian benar-benar harus memperbaiki hal itu, dan kalian harus sama-sama saling connecting, harus relationship lah ya, ada hubungan satu sama lain, sehingga kalian itu bisa meminta izin masuk ke kreator video YouTube Studio, itu masuk ke YouTube Studio, dan kalian itu harus memperbaiki di video tersebut. Bisa di-re-upload, diizinkan re-upload. Jadi tidak bisa dikatakan di situ kan ada pilihan-pilihannya, itu harus di checklist. Itu siapapun yang mengkonsumsi mere-upload video kita, maka akan terjadi hal yang namanya strike karena melanggar aturan yang sudah diaturkan di dalam komunitas standar partner YouTube. Seperti itu. Jadi salah nggak ya punya akun yang sehingga terjadi strike di video orang lain? Dia tidak salah karena dia memenuhi standar YouTube supaya videonya tidak di-re-upload oleh orang lain. Karena masyarakat kita tahu itu ngambil comot sana comot sini tanpa minta izin, dan bisa mempelintir akan video-video kita dipotong. Jadi berbahaya. Jadi yang punya akun di sini tidak salah mengatur peraturan seperti itu. Mungkin saja dia dari pertama membuat YouTube itu udah seperti itu. Dia udah checklist semuanya. Dia tidak mau orang lain upload videonya. Sedetik pun, semenit pun di peraturan YouTube itu, kalau udah di checklist itu tidak bisa, dan tidak ada seorang pun yang bisa upload seperti itu. Apalagi kalian itu uploadnya dalam beberapa detik, menit yang banyak seperti itu, tidak boleh re-upload. Oke. Apalagi kalian re-uploadnya full videonya itu salah besar, tidak bisa. Kalian harus pintar juga. Kenapa yang satu ketika katanya aku juga kena gitu. Jadi orang dari sana juga dia punya yang namanya aturan dari standar YouTube-nya.
Jadi dia juga menceklis siapapun yang mengambil video saya, karena dia sudah mengatur di pengaturannya itu bahwa dia tidak mengizinkan seorang pun. Ketika dia membuka itu, semua orang bisa mengkonsumsinya dan bisa merupload. Jadi jangan dipublikasikan. Kalau kalian mau reupload itu atau berdamai dengan strike itu, kalian gak usah umbar-umbar ke publik, bikin malu. Nanti video kalian itu diambil oleh semua orang dan dikonsumsi oleh semua orang, diupload dari semua orang, seperti itu. Jadi kalian itu harus saling, relationship itu ada, seperti relationship, jadi menghubungi satu sama lain, nggak usah ngasih tahu sama yang lain, itu nggak usah diumbar-umbar ke publik gitu. Itu kalian yang jadi sasaran gitu. Jadi kalian itu harus pintar juga sih dalam ber-YouTube. Jangan hanya tahu bagaimana saya bisa berbicara, saya bisa upload. Itu tidak. Di setiap akun, setiap aplikasi, apapun aplikasi di online ini ada aturannya. Jadi jalankan aturan mainnya, seperti itu. Jangan menyalahkan si ini begini, si ini begini. Itu salah. Kalian tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu kalian belajar juga. Jangan hanya belajar ngebahas. Kalian juga, karena kalian, kecuali kalian ngebahas saja di depan umum dan tidak menggunakan aplikasi untuk menyediakan pembahasan tersebut. Jadi kalian di tempat terbuka, tidak menggunakan YouTube, akun FB dan lain-lain, itu sangat berbahaya kalau kalian menggunakan akun-akun aplikasi seperti itu untuk pembahasan, tapi kalian tidak mengikuti aturannya. Jadi yang saya mau tekankan pada kalian itu harus mengikuti aturan standar lisensi. Kalau kalian mau lihat video yang yang tidak terkena strike nantinya, itu kalian bisa melihat yaitu Creative Commons. Di Creative Commons itu bisa kita re-upload seperti itu. Jadi biasanya video-video yang di Creative Commons ini itu bisa di-upload dan re-upload. Oke? Dan aku melihat kalau di Indonesia jarang sekali, ada sih beberapa, banyak sih videonya, tapi nggak dominannya. Itu lebih banyak orang akan lisensikan akunnya. Jadi siapapun yang mengambil akan kena hak cipta atau nanti kena strike. Apalagi kita itu menggunakannya bertubi-tubi, itu dari pihak YouTube itu kita itu udah seenaknya saja seperti itu. Banyak di YouTube yang menghargai karya orang lain, jangan re-upload seperti itu. Jangan mengambil video-video orang secara sepotong atau ngambil semuanya juga, nggak bisa. Jadi masing-masing orang ini sama sebenarnya. Salahnya di mana? Karena nggak bisa dong. Video saya di sini, tapi dia tidak masukin ke channelnya, dan di sana terjadi strike dari saya, itu tidak mungkin. Pasti ada masalahnya. Video saya dikonsumsi oleh dia, di-re-upload oleh dia, oleh orang lain, sehingga kena strike dari pihak YouTube, bukan dari orangnya, seperti itu. Jangan jadi salahkan yang punya akun itu. Kalian itu sama seperti apa ya, pura-pura pintar tapi tidak tahu apa-apa, seperti itu. Jadi pesan saya bagi kalian, janganlah seperti itu. Ikutin aturan YouTube. Jangan hanya bisa membahas tetapi tidak bisa mengikuti aturan YouTube. Bukan kalian yang buat YouTube. Jangan kalian seenaknya nyalain si ini, nyalain si ini. Bukan. Kalau kalian mau salahin, kalian komentar di YouTube. Maksudnya yang punya YouTube itu kalian komentar. Seperti, kenapa kalian begini? Kenapa kalian begitu? Kenapa kalian buat aturan seperti ini? Itu yang harus kalian. Tapi kalau kalian menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, itu tidak bagus dan tidak bisa menyelesaikan masalah.
Yang menyelesaikan masalah cara satu-satunya adalah kalian punya relationship dan kalian minta di salah satu itu minta izinkan video ini supaya saya re-upload gitu. Jadi video yang dua ini kalian itu minta izin supaya di re-upload seperti itu, diubah pengaturannya dan tapi kena semua video seperti itu. Makanya jangan diumbar-umbar keluar gitu. Kalau diumbar-umbar keluar, orang bisa ngambil video kalian semua gitu. Kalian nih udah ada persetujuan nih di apa namanya ya, bisa di-upload dari akun dia. Jadi orang bisa ngambil semua videonya di-upload. Jadi jangan diumbar-umbar, bikin malu. Jadi jangan, kalau ada hal seperti ini telepon aja atau hubungi aja yang satunya. Pak, tolong Pak, gini kita itu gini loh gitu. Minta maaf deh, aku salah nih gitu. Jadi akun kalian itu nggak kena strike sebenarnya. Kalian minta maaf, terus videonya bisa dihapus, kayak bisa minta izin di sananya untuk melihat di pengaturannya itu, tolonglah diizinkan seperti itu. Dan dari pihak YouTube juga nggak sembarangan guys. Jadi jangan kalian tuh di sini serang-serang, nggak tahu apa-apa kalian, bukan yang punya YouTube, bukan yang buat aturan di YouTube itu. Jadi kalian itu harus sadar, salam sadar gitu kan. Jadi jangan saling tuduh dan saling menyalahkan satu sama lain, karena itu not good. Atau bahasa bahasa Inggrisnya tidak baik seperti itu. Jadi ingat, kalian harus membangun relationship, saling membantu, dan jangan sampai umum yang mengetahuinya. Itu sangat berbahaya. Jadi video kalian bisa di-upload sama orang, dan orang itu bisa tahu video kalian itu yang mana yang bisa di-upload. Jadi bisa dicari, oh video ini loh bisa di-upload. Jadi harus tahu juga, cari judulnya dan cari Creative Commons. Jadi itu yang bisa di-upload. Jadi kalau kalian itu comot sana comot sini, tidak menggunakan aturan yang di situ, maka berbahaya. Akun kalian akan di-ban, bukan di-ban saja, emang nggak bisa lagi kalau udah ketiga kali nggak bisa sama sekali. Kalian pakai nama yang sama lagi akan tidak diterima oleh YouTube. Kalian di blacklist selamanya. Jadi untuk mengantisipasi itu, bahaslah dengan cara yang baik, jangan diumbar. Malu gitu kan. Hal segitu aja diumbar-umbar, terus yang lain itu kompor-komporin, kan gila. Yang lain itu videonya itu tidak diizinkan untuk di-upload. Mereka buat video mengatakan begini, komporin nih. Video mereka nggak diizinin tuh. Kalau ada orang yang comot, kamu kena strike. Orang yang comot gitu. Jadi ingat, dalam YouTube itu harus video kita yang asli, itu yang lebih bagus. Kedepannya juga YouTube akan melakukan hal yang sama untuk setiap akun yang akan datang, untuk tidak memakai sedetik pun dari video-video orang kedepannya nanti. Jadi bagi kita itu harus mengerti aturan YouTube. YouTube itu masih ada orang yang mengizinkan untuk di-re-upload videonya. Oleh karena itu, carilah video yang bisa di-re-upload, bukan yang tidak bisa di-re-upload. Dan berujungnya main hakim sendiri dengan mengatakan umbar ke sana, umbar ke sini. Aduh, malu loh kalian. Masa kalian nggak tahu aturannya? Ber-YouTube itu tidak hanya bisa ngomong,
tapi mempelajari aturan-aturan YouTube-nya. Jadi jangan salahin si ini, salahin aturan YouTube-nya, seperti itu. Itu kalian. Karena itu sekali lagi jangan umbar-umbar ke publik. Kalau bisa hubungi orang tersebut, seperti itu. Hubungi. Kalau orang pintar, saya bisa mendeteksi video kalian yang tidak bisa di-upload dan bisa di-upload. Seperti itu. Harus tahu. Caranya ada dan tidak bisa sembarangan, seperti itu. Pokoknya kalau kalian mau lihat itu, kalian harus cari yang Creative Commons. Kalau bukan dari situ, berarti itu udah dilindungi oleh pihak YouTube, udah dilegalkan. Nah, seperti itu. Kalau yang Creative Commons ini itu dari pihak akun itu masih mengizinkan orang lain untuk melakukan pengambilan videonya, seperti itu. Tetapi kalau udah dilegalkan, maka hal itu akun kalian akan dihancurkan. Hati-hati kalian. Jadi jangan kamu yang salah. Alangkah baiknya kalau memang tidak ada jalan lagi, kalian jangan saling musuhan. Itu aja. Kalau memang nggak ada jalan nih, nggak ketemu jalannya, nggak ada gimana gitu, alangkah baiknya dihapus video itu. Hapus, dan mulai dari situ jangan lagi mengambil video orang dengan secara sembarangan. Harus mengerti apa itu Creative Commons, bagaimana caranya, harus tahu. Oke?